Apa kamu ada usulan lain, Charles? Yang jelas, aku tidak mungkin mengajak kamu, Charles. Sangat tidak bijaksana jika kita semua meninggalkan Dragon Corp. Harus ada salah satu pimpinan yang tinggal. Tukas Brian sambil tersenyum. Hei, hei, hei. Aku tahu Tuan Muda. Aku hanya ingin mengusulkan agar Tuan Muda mengajak Wilbert untuk ikut serta. Menurut aku, pengalaman seperti ini akan sangat berguna bagi Wilbert. Itu poin yang pertama. Ujar Charles. Poin yang kedua, semakin sering Tuan Muda melibatkan Wilbert dalam urusan besar seperti ini, kepercayaan diri Wilbert akan semakin bagus dan dia tidak akan lagi merasa minder saat harus berkumpul dan berdiskusi dengan kita. Pungkas Charles. Masih ada satu poin lagi, Tuan Charles. Selah Scott tiba-tiba. Apalagi, Scott? Tanya Charles terlihat sangat tertarik dengan ucapan Scott yang berarti juga ikut mendukung ucapannya. Poin yang ketiga adalah, Wilbert bisa ada kesempatan untuk mempraktekkan ilmu baru yang diajarkan oleh si bocah tua setelah dia diselamatkan oleh kakek aneh itu. Sambung Scott. Dari mana kamu tahu jika si bocah tua itu mengajarkan ilmu bela diri pada Wilbert, Scott? Kapan diajarinya? Bukankah kamu tahu jika Wilbert cuma tinggal beberapa hari saja di daerah utara Rhodes? Tanya Brian penasaran. Itulah hebatnya si bocah tua, Brian. Wilbert yang bercerita kepadaku. Nanti aku ceritakan kepadamu jika ada waktu. Sahut Scott sengaja membuat Brian penasaran. Hubungan Scott dan Wilbert memang sudah semakin bertambah akrab sejak mereka bersama-sama mengurus kamp pelatihan yang akhirnya ditutup oleh Brian. Keakraban mereka semakin bertambah lagi saat mereka mendapat petunjuk dari si bocah tua untuk menyempurnakan ilmu bela diri mereka. Terlebih lagi saat ini, Wilbert dan Scott sama-sama berkantor di gedung pusat Dragon Corp, tepatnya di lantai 29 dan letak ruang kerja mereka juga bersebelahan. Oke. Sahut Brian datar, hampir tanpa ekspresi yang langsung membuat Scott sedikit kecewa karena di wajah Brian tidak terlihat sama sekali rasa penasaran yang diharapkan oleh Scott. Jangan-jangan Brian sebenarnya sudah tahu jika Wilbert memang mendapatkan latihan bela diri dari si bocah tua dan saat ini dia cuma sedang berpura-pura untuk mengetes aku. Gumam Scott dalam hati, malah akhirnya dia sendiri yang merasa penasaran. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Brian menyetujui usulan Charles. Oke Charles, aku akan mengajak Wilbert agar dia semakin merasa percaya diri dan tidak minder lagi berada di antara kita semua. Sahut Brian akhirnya. Aku akan menyiapkan satu buah helikopter tempur khusus untuk membawa kalian berempat pergi ke pulau itu jika saatnya sudah tiba. Ujar Charles. Satu lagi Charles. Ucap Brian. Ya Tuan Muda. Tukas Charles. Aku minta tolong agar kamu sering-sering menengok Nancy saat aku dan yang lainnya pergi. Aku harap kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, Charles. Sahut Brian dengan kalimat yang ambigu dan hanya dimengerti oleh Charles seorang. Tampak raut wajah Edgar dan Scott sedikit mengkerut karena bingung memikirkan maksud dari kalimat yang baru saja diucapkan oleh Brian tersebut. Baik Tuan Muda, tidak masalah. Terima kasih atas sarannya. Tukas Charles sambil tersenyum. Kalian berdua ini sedang membicarakan masalah apa sebenarnya? Gak jelas sama sekali. Gumam Scott dalam hati. Meski benaknya dipenuhi rasa penasaran, Scott dan Edgar sama sekali tidak berani bertanya kepada Brian, apalagi kepada Charles, sosok yang lebih mereka segani daripada Brian. Oke, aku rasa sudah cukup diskusinya. Terima kasih atas semua masukan dan sarannya. Silakan kembali ke tempat kerja masing-masing. Ucap Brian yang langsung disambut suara tawa oleh Scott dan Edgar. Hah? 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 Kamu malah terlihat lucu saat berbicara dengan bahasa formal seperti tadi, Brian. Tolong jangan berbicara seperti itu lagi saat berada di depanku, Bray! Seru Scott di sela-sela suara tawanya. Iya Tuan Watson. Kamu jadi mirip CEO yang baru belajar memimpin rapat. Sahut Edgar tidak mau ketinggalan mengolok-olok Brian.
Charles terlihat tersenyum lebar saat melihat Scott dan Edgar berbicara seenaknya saja di depan bos besar Dragon Corp tersebut. Sialan kalian berdua! Aku sedang belajar untuk berbahasa formal agar terbiasa saat aku harus meeting dengan klien dari pejabat resmi pemerintah. Tukas Brian seenaknya. Terserah kamulah, Brian. Kamu kan CEO-nya, bukan aku. Sahut Scott asal saja sambil berusaha menahan suara tawanya agar tidak semakin keras. Scott segera berdiri dari kursinya dan berjalan keluar dari ruang kerja Brian untuk kembali ke ruangannya sendiri diikuti oleh Edgar. Hasil penyelidikan dari para pengawal Dragon Corp yang akan aku kirimkan dan menyelundup ke pulau markas Blood Evil akan aku update setiap hari di saluran khusus Tuan Muda. Hanya aku, Tuan Muda dan Scott yang bisa mengakses informasi tersebut. Ujar Charles sebelum pergi meninggalkan ruang kerja Brian. Oke, Charles. Terima kasih. Pungkas Brian. Semoga saja, aku tidak perlu sampai melibatkan sumber daya milik Papa untuk memberangus markas Blood Evil. Gumam Brian pelan, saat semua orang sudah pergi meninggalkan dia sendirian. Brian bergegas meraih ponselnya dan membuka akses cepat untuk menelepon nomor spesial yang sudah diingatnya di luar kepala. Halo? Apa kuliahnya sudah kelar? Oke. Segera aku jemput. Kita akan makan siang di tempat yang biasanya. Ucap Brian begitu panggilan teleponnya tersambung. Naomi, sepertinya bulan depan ini aku harus pergi ke Rhodes untuk beberapa hari. Aku tidak mungkin mengajak kamu karena kamu harus kuliah dan juga harus membantu Sebastian. Ucap Sean sambil menikmati kopi hitam tanpa gula buatan Naomi. Memangnya ada perlu apa sampai kamu harus pergi sendiri ke Rhodes? Apa tidak bisa diwakilkan oleh Sebastian saja? Tanya Naomi, terdengar nada tidak rela karena akan ditinggal pergi oleh Sean dan harus tinggal sendirian di apartemen Sean. Tidak bisa sayang. Aku kan masih tercatat sebagai karyawan sekaligus pemilik sebagian kecil saham di perusahaan Tuan Adam Barnes. Jadi sekali-sekali aku harus muncul di lokasi proyek milik Tuan Barnes agar mamaku tidak curiga. Sahut Sean sengaja menyembunyikan maksud sebenarnya. Brian memang telah berpesan pada Sean agar Naomi jangan sampai tahu dengan urusan mereka yang akan pergi ke salah satu pulau kecil di Samudera Pasifik. Kalau cuma urusan itu, kamu tidak perlu berlama-lama di sana. Ujar Naomi. Tentu saja, aku hanya membutuhkan waktu beberapa hari saja. Selain itu, aku juga tidak akan kuat untuk menanggung rasa rindu jika harus berpisah lama dengan kamu, sayang. Sahut Sean. Dasar tukang gombal. Sudah, ayo kita berangkat. Aku ada kuliah pagi hari ini, mana dosennya terkenal kilo lagi. Jangan sampai aku mendapat nilai E cuma gara-gara terlambat masuk kuliah. Tukas Naomi seenaknya yang membuat Sean langsung terkekeh geli. Hei! Selesai kuliah jangan lupa langsung ke kantor. Nanti ada sopir kantor yang akan menjemput kamu karena aku harus meeting dengan klien. Ucap Sean. Oke. Sahut Naomi sambil tangannya menarik tangan Sean dan menyeretnya menuju lift untuk kemudian turun ke basement gedung apartemen. Beberapa saat kemudian, terlihat mobil Sean melaju kencang menuju ke kampus Naomi. Setelah menurunkan Naomi, mobil Sean kembali melaju ke arah gedung kantor perusahaannya. Loh, ada Carol rupanya. Di mana Sebastian? Ujar Sean saat dia baru mau masuk ke dalam ruang kerjanya. Carolina tidak menjawab pertanyaan Sean. Dia hanya menunjukkan jarinya ke arah toilet. Gumam Sean yang langsung paham dengan maksud Carolina. Kamu kenapa, Carol? Wajah kamu terlihat begitu pucat. Apa kamu sedang sakit? Nanti aku akan minta Sebastian untuk mengantar kamu periksa ke rumah sakit. Ujar Sean serius. Carolina segera menggelengkan kepala untuk menanggapi ucapan Sean tersebut. Muka Carolina terlihat pucat memang bukan karena dia sedang sakit tetapi karena batinnya sedang menanggung beban berat akibat perbuatan buruk sang kakak kepada Sean. Mengapa Kak Christine sampai bisa begitu jahat ingin membunuh orang yang begini baik dan tulus? Gumam Carolina dalam hati.
Tanpa sadar dua bulir bening mengalir dari sudut matanya. Dengan gerakan cepat Carolina berusaha menghapus air mata yang tiba-tiba saja keluar dari matanya tersebut agar tidak terlihat oleh Sean. Tetapi gerakannya itu terlambat karena Sean sudah keburu melihatnya. Loh, kok malah menangis? Apa Sebastian menyakiti kamu? Aku akan menghajar dia kalau sampai dia berani melakukan itu. Lanjut Sean. Tidak Sean. Aku dan Sebastian baik-baik saja. Sahut Carolina akhirnya mengeluarkan suaranya karena khawatir Sean salah paham dan benar-benar akan menghajar Sebastian. Enak saja kamu mau menghajar aku, Sean. Mana mungkin aku bisa menyakiti satu-satunya gadis yang bisa membuat aku selalu susah tidur setiap malam? Gerutu Sebastian yang tahu-tahu sudah berada di belakang Sean. Hei, hei, hei! Aku sungguh tidak akan merasa segan untuk menghajar kamu jika kamu berani menyakiti adik dari dokter pribadiku ini. Tukas Sean. Uhu, uhu. Christina sampai terbatuk-batuk saat mendengar ucapan terakhir Sean tersebut. Bahkan Sean masih menganggap orang yang sudah tega meracuninya tersebut sebagai dokter pribadinya. Batin Carolina semakin merasa kagum dengan sosok Sean. Minum ini, ujar Sean sambil menyodorkan sebotol air mineral yang baru saja dia buka tutupnya. Sean sama sekali tidak menyadari jika Carolina terbatuk-batuk gara-gara mendengar ucapannya. Terima kasih, Sean. Sahut Carolina sambil mengambil botol air mineral dari tangan Sean dan langsung menenggaknya beberapa tegukan. Mengapa kamu menyerobot tugasku, Sean? Celetuk Sebastian, protes karena dia niat dia untuk memberi air minum pada Carolina didahului oleh Sean. Makanya kamu harus lebih cekatan biar tidak keduluan orang, Sab. Sahut Sean cuek. Sean, aku ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting terkait dengan keberadaan Kak Christina. Aku harap kamu tidak menyalahkan aku setelah aku mengatakan hal tersebut. Tiba-tiba terdengar ucapan bernada serius dari Carolina yang sudah berhasil menata hatinya agar kembali tenang seperti saat sebelum Sean tiba. Christina? Gumam Sean tanpa sadar. Sebaiknya kita menyampaikan hal ini di dalam ruangan Sean saja, Carol. Biar lebih nyaman. Sela Sebastian sambil menyentuh pundak Carolina seakan hendak memberikan dukungan untuk menguatkan hati Carolina. Oke, aku setuju dengan Sebastian. Sahut Sean sambil berjalan menuju ruang kerjanya yang langsung diikuti oleh Sebastian dan Carolina.